Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita bersyukur pada hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun kita tidak langsung di gereja, tetapi firman Tuhan tetap sama adanya dan akan memberkati kita semua. Saya ingin mulaikan khotbah saya pada saat ini membaca dari Mazmur pasal 100 ayat 4 dan 5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih adalah salah satu kata yang sedap didengar. Orang tua merasa senang apabila anak-anaknya mengatakan kepadanya, terima kasih mama, terima kasih papa. Rasanya semua jerih payah pengorbanan untuk membesarkan anak-anaknya itu terpuaskan ketika mendengar kata-kata ucapan terima kasih. Dunia kita ini sedang stres dan banyak yang mengalami depresi karena kemelut. Apalagi dengan virus corona COVID-19, banyak orang yang gelisah, banyak orang yang khawatir, dan tidak sedikit yang merasa takut. Ini sudah melanda seluruh dunia, dan kita pun tidak lepas daripadanya. Tetapi saudara-saudara, kita tahu bahwa firman Tuhan itu hidup adanya, dan firman Tuhan yang memberi kepada kita cara yang paling efektif bagaimana mengatasi dan menemukan hidup yang kuat, kokoh dan tahan atas berbagai-bagai goncangan, dengan belajar mengembangkan gaya hidup berterima kasih dan memuji nama Tuhan. Saudara-saudara, satu kata lain juga yang banyak disukai untuk didengar yaitu I love you. Saya mengasihi engkau. Dasar mengucap syukur. Mengucap syukur adalah kebenaran yang bersumber dari firman Allah sendiri. Ini bukan didasarkan pada bagaimana berkat-berkat jasmani kita alami dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang sangat penting mengapa kita harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah. Yang pertama, tentang keberadaan Allah sendiri, pribadi Allah sendiri. Nafas dan jiwa dari ucapan syukur, pujian Alkitabiah adalah pada pribadi Allah. Karakternya yang mulia, yang maha kasih, maha tahu, dan tidak berubah. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Juga di dalam Mazmur 44 ayat 9, karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namanya kami mengucap syukur untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah hal yang penting kita lakukan dalam kehidupan kita. Walaupun kita mengalami hal-hal yang mungkin kita merasa khawatir, gelisah, dan tidak sedikit yang takut, tapi kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang hidup. Dan bukan itu saja, Allah yang beserta dengan kita
setiap saat, yang mengerti keadaan kita dan tahu bagaimana menolong kita di dalam keadaan-keadaan tersebut. Yang kedua, saudara-saudara, kita mengucap syukur dan memuji Tuhan karena keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita mengetahui bahwa manusia telah jatuh dalam dosa dan mengalami kerusakan karakter, kebencian, kemarahan, cemburu, mengkritik, keluhan, dan semua hal yang negatif menjauhkan kita dari sukacita dan kebahagiaan. Kekayaan, posisi, dan lingkungan yang indah tidak memberi kepuasan dan tidak memberi ketenangan di dalam kehidupan kita. Manusia harus mengalami pembaharuan dalam Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa di dalam Kristus kita dibaharui. Perkara-perkara yang lama dari kehidupan kita sudah lenyap, dan sekarang perkara-perkara yang baru timbul. Kelahiran baru dalam Kristus adalah pintu masuk dalam iman, masuk dalam pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Ucapan syukur dan puji-pujian menyembuhkan kita dari kebencian, kemarahan, dari stres, dan dari depresi. Robert Emmons, Michael McCullough, profesor psikologi, dalam penelitian doktoral mereka menemukan bahwa mengucap syukur, merasa baik dalam dirinya, mempunyai pandangan yang optimis tentang hidupnya, menjadi pribadi yang energik, pribadi yang mengambil keputusan, punya rasa humor, punya keyakinan dapat mengendalikan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, tidur enak dan semakin sehat, punya sasaran yang jelas dalam hidup dan berusaha mencapainya. Kecenderungan menentang orang tidak ada lagi, lebih teratur, kreatif, dan mempunyai pikiran yang terbuka. Fleksibel, siap menghadapi semua tantangan, lebih toleran di masa-masa stres, lebih dekat akrab dengan keluarga, dan bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Hubungan antara mengucap syukur dan puji-pujian dengan sesama kita. Ucapan syukur membuat sesama kita gembira dan bersukacita. Di dalam Kolose 3 ayat 16 dan 17, hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya di antara kamu, dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil mengucapkan syukur, menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan orang lain, kebaikannya untuk membangunkannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan memberi kepada kita kekuatan, Tuhan memberi kepada kita kemenangan di dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup ini. Karena itu saudara-saudara, Tuhan mau agar tidak kita sendiri saja yang merasakan ketenangan ini, yang merasakan damai dan sukacita ini. Tuhan mengharapkan dengan kita
bersyukur, dengan kita berterima kasih kepada Tuhan, kita juga dapat memberkati orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, kita membangun sesama kita manusia melalui ucapan syukur dan puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan kedua, Roma 14 ayat 17 membuat kita disukai dan dihormati oleh orang lain. Ketiga, di dalam Kolose 1:10-12 melenyapkan kekalutan dan membuat Anda cakap untuk menolong orang lain. Karena itu saudara-saudara, di dalam menghadapi keadaan global ini yang mengakibatkan stres, yang mengakibatkan depresi dan ketakutan, kita memuji nama Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Allah beserta dengan kita. Kita tahu bahwa Kristus menolong kita untuk mengatasi segala tantangan yang datang dalam kehidupan kita. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, kita juga ingin agar keadaan kita ini akan memberkati orang-orang sekitar kita. Saudara-saudara, saya akan tutup renungan firman Tuhan ini dalam Kolose 3 ayat 18. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Puji Tuhan. Izinkan saya dalam kesempatan ini mendoakan saudara-saudara. Kalau ada di antara saudara-saudara yang mengalami masalah, kekhawatiran, ketakutan teristimewa dengan keadaan di Indonesia sekarang ini dengan COVID-19, izinkan saya mendoakan saudara-saudara supaya saudara-saudara memiliki damai dan kemenangan di dalam Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu dan hamba membawa semua kekasih-kasih hamba yang saat ini mendengarkan firman Tuhan dan sedang berdoa di hadapan Tuhan. Engkau tahu keadaan hati, pikiran, dan kehidupan kami masing-masing. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau selalu menyertai kita dengan roh-Mu, memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberi kemenangan di dalam segala sesuatu. Kami tahu Tuhan bahwa tidak ada perkara apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak diketahui oleh Tuhan. Tuhan Yesus tahu dan Tuhan mau menolong kita. Karena itu hamba berdoa biarlah Tuhan akan tumpangkan tangan ke atas semua saudara-saudara yang sekarang ini bersama hamba sedang berdoa. Berkatilah kami, kuatkanlah kami, hiburkanlah kami, beri damai sukacita-Mu melimpah dalam kehidupan kami, sehingga segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita bisa merasa kemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.